Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas bahan pakan unggas sumber energi. Karena kemarin ada pertanyaan dan request untuk dibuatkan contoh-contoh bahan pakan unggas sumber energi. Kita tahu teman-teman, dalam membuat pakan campuran ataupun pakan komplit yang dijual di pasaran tentu memiliki bahan baku. Yang pertama ada sumber energi, sumber protein, kalsium dan mineral ataupun vitamin-vitamin pendukung. Nah, contoh-contoh bahan pakan sumber energi ini biasanya kita dapat menjumpai yang berasal dari biji-bijian atau limbah dari pengolahan biji-bijian. Contohnya teman-teman, yang pertama ada jagung. Siapa yang nggak kenal jagung sekarang? Ini sangat mudah ditemukan di daerah pedesaan ataupun dimanapun. Yang kedua ada dedak padi atau bekatul. Dan yang ketiga ada pollard. Yang keempat ada gaplek yang berasal dari singkong. Dan minyak-minyak nabati. Yang pertama contohnya ada minyak kelapa sawit, ada minyak kelapa, dan ada minyak hewani teman-teman. Contohnya itu adalah minyak ikan. Tetapi minyak ikan ini harganya mungkin cukup lebih mahal teman-teman. Oke, contoh yang pertama adalah jagung. Hampir semua pakan unggas menggunakan jagung sebagai salah satu campuran pakan teman-teman. Tetapi sebelum diberikan ke unggas, alangkah baiknya jagung harus digiling. Yang pertama alasannya agar mudah dimakan oleh unggas. Dan yang kedua adalah biar nanti mudah dalam pencernaan unggas kita teman-teman. Biasanya unggas ini digunakan sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk bahan pakan energi pakan unggas. Karena apa? Karena energi metabolisme dari jagung itu bagus teman-teman, yaitu 3200 sampai 3300 kilokalori. Dan yang kedua ada bekatul padi atau dedak padi. Nah, dedak padi ini merupakan hasil sampingan dari pengolahan atau penggilingan padi menjadi beras teman-teman. Teksturnya bekatul padi ini halus, warnanya putih kecoklatan, dan rasanya manis. Awas teman-teman, jangan sampai ketipu mana bekatul padi yang asli dan palsu. Nah, biasanya yang palsu itu adalah sekam giling teman-teman. Kalau sekam giling memiliki warna yang kuning dan rasanya pahit. Sekam giling juga biasanya akan berdebu teman-teman. Beda kalau bekatul padi. Kalian bisa mengetesnya dengan yang pertama diicip teman-teman atau dirasa. Dan yang kedua ada dites di dalam atau direndam dengan menggunakan air. Apabila nanti yang asli itu akan terendam air dengan cepat teman-teman. Untuk energi metabolisme dari bekatul padi yaitu 2730 kilokalori. Dan yang berikutnya ada pollard. Pollard ini merupakan hasil sampingan dari penggilingan gandum. Hampir sama dengan bekatul padi. Kalau bekatul padi dari penggilingan padi, kalau pollard berasal dari penggilingan gandum teman-teman. Kalian bisa menjumpai pollard dengan sudah kemasan karungan teman-teman. Dijual banyak di toko pakan ternak, berbagai macam merek, ada cap angsa, ada bogasari, ada cap, pokoknya banyak lah teman-teman. Tetapi penggunaan pollard dan bekatul ini tidak boleh lebih dari 20% teman-teman dari total campuran pakan yang kita gunakan. Meskipun mempunyai kandungan energi yang tinggi serta kandungan protein yang bagus, tetapi pollard tidak boleh digunakan terlalu banyak dikarenakan pollard dan bekatul mempunyai kandungan serat kasar yang tinggi.
unggas tidak bisa teman-teman mencerna serat kasar yang tinggi. Dan contoh yang berikutnya adalah kebi. Kebi merupakan hasil sampingan dari polesan beras. Biasanya beras yang dijual di supermarket akan berwarna sedikit warnanya bening. Nah, itu kulit arinya sudah dipoles teman-teman, sehingga menghasilkan limbah yang namanya kebi. Untuk teksturnya ini warnanya putih dan halus teman-teman. Apabila dirasa ini juga rasanya manis seperti nasi teman-teman. Untuk kebi ini sangat cocok digunakan untuk bebek pedaging. Dimanapun ternak bebek pedaging hampir sebagian besar menggunakan kebi dan bekatul sebagai pakan campuran untuk pakan bebek pedaging. Kebi mempunyai kandungan protein antara 10-12%. Yang berikutnya ada nasi aking. Siapa yang tidak tahu dengan nasi aking? Hampir semua peternak bebek pedaging atau bebek petelur menggunakan nasi aking sebagai pakan campuran ternak mereka. Karena apa? Yang pertama, nasi aking harganya murah, mudah dijumpai, dan mudah diberikan ke ternak unggas tanpa ada perlakuan yang khusus teman-teman. Mungkin sebelum nasi aking diberikan ke ternak unggas, alangkah baiknya nasi aking dicuci dan direndam dengan air panas. Agar apa? Agar ternak mudah untuk memakan dan lebih mudah dicerna teman-teman. Untuk kandungan energi metabolisme dari nasi aking sebesar 3.100 kilokalori per kilogram dan protein kasarnya kurang lebih 9%. Dan yang terakhir, contoh bahan pakan sumber energi yaitu molasses atau tetes tebu. Molasses ini adalah hasil sampingan dari pengolahan tebu teman-teman. Molasses mempunyai ciri-ciri berwarna hitam, teksturnya kental, dan rasanya manis seperti gula. Ini juga cocok digunakan untuk pakan campuran bebek ataupun ayam. Tetapi jangan terlalu banyak digunakan untuk campuran teman-teman. Karena apabila kita menggunakan pakan dengan metode basah dan kita masih menggunakan molasses, nanti akan cepat tengik teman-teman, atau nanti rasanya pakannya kecut sehingga ternak bebek ataupun ternak ayam kurang suka dengan pakan yang sudah basi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian, ada beberapa contoh bahan pakan sumber energi. Mungkin apabila teman-teman ada yang menambahkan, silakan ditambahkan di dalam kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, silakan like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.